when people say, "Oh, we live in harmony. We struggle, but we're not struggling well." We are the generation that made the difference, that made the impact, and that made the change. Kalau menurut Dinal, kehidupan di Indonesia ini ya, morat marit dok, tengok ya kan, semrawut gitu ya. Yang kaya tambah kaya gitu, ya kan. Yang miskin dok tengok lah, ya kan. Ya lebih baik aja lah. Hari ini lebih baik dari hari esok. Saya itu mencintai Indonesia dan saya akan usahakan segala sesuatu bisa bertahan hidup di sini. Kita adalah generasi yang pintar dan tidak hanya bisa dijanji-janjikan, tapi perlu dibuktikan. Ikut pemilu ya ikut, sebagai warga Indonesia ya pemilu ya ikut-ikut. Saya merasa yakin juga sih, paling tidak satu suara juga berpengaruh kan buat pemilihan nanti. Jadi gue juga nggak mau jadi pahlawan yang lu baikan dong gitu loh. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang nantinya akan kembali kepada Tuhan. Ada, untuk 98 awal-awalnya itu ada. Karena begitu selesai reformasi, perekonomian terpuruk. Waktu rezim Soeharto jatuh, itu betul-betul memang sudah perubahannya sangat drastis sekali. Bukan cuma saya pribadi, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena di mana saat itu memang terjadi di mana-mana yang namanya kerusuhan ya. Semuanya mahal kan, termasuk ya terpengaruh banget lah. Semua beras naik, sembako naik, rusuhnya minta ampun kan. Di mana-mana toko-toko semua dilemparin, dibakarin. Memang sangat berpengaruh buat keluarga saya. Udah gitu orang Chinese ya terutama di Medan itu paling dimusuhin sama orang Medan, dilemparin setiap tokonya, pokoknya rusuh banget, bakar-bakaran. Di dekat rumah juga, di setiap simpangan rumah tuh selalu dengan keributan, benar-benar mencekam waktu itu. Mungkin diperkira orang itu suku Chinese inilah yang menaikkan harga-harga sembako. Ya kesel juga, garam juga kan, karena kan sembako itu kan naiknya kan bukan dari suku Tionghoa, itu kan dari pemerintah. Harga itu kan pemerintah yang menentukan. Nah, jadi mereka yang berpikirannya pendek, mereka kira suku Tionghoa lah yang menaikkan harga-harganya. Semua barang jadi naik, bahan pokok naik, semua naik lah. Disitulah membuat agak susah kehidupan sampai sekarang. Ya karena saya udah bekerja sekarang ya enak zaman sekarang. Maksudnya kok cerita orang kilas balik lebih enak zaman Soeharto. Belum, tambah parah. Untuk pemerintahan yang baru sekarang ini, yang sudah memegang 2 periode, semakin tahun itu malah justru rupiah terpuruk. Ya beda lah dulu. Awak kan masih ibaratnya ya sampah masyarakat, kan nggak ada kerja kesana kemari ya. Sekarang kan berbeda gitu. Karena bukan zaman apa awak belum bekerja gitu kan. Kok zaman sekarang kan awak yang mencari gitu. Saya SD kelas 3, saya ingat itu di saat 94 atau 95 ya. Itu di kampung saya listrik PLN belum masuk ke desa saya. Jadi di saat saya mau belajar, mau aktivitas malam, itu selalu mengandalkan dengan api obor. Mungkin dari TK itu saya bersekolah itu belum pakai sepatu. Itu yang teringat sampai sekarang, belum pakai sepatu. Untuk anak-anak zaman sekarang sudah modern, ya kan? Mereka anak-anak muda sekarang ikut style, ikut wow, dan memang yang dari luar lah yang kebanyakan anak-anak sekarang pakai. Tuh. It's more international than from when I was growing up, you know. Sisi buruknya ya karena mereka kadang tidak berpikir mengikuti pola cara pandang orang asing, cara berpakaian orang asing, tapi mereka tidak memikirkan ada sebagian yang tidak memikirkan ekonomi.
Jadi memaksakan. Mereka memaksakan dan akhirnya menghalalkan segala cara. Niru cara penampilannya artis-artis luar lah, ya kan? Pasti mereka lihat di buka internet atau segala macam, mereka lihat oh ini yang terbaru nih. I'm a simple person. Like I go to the mall in flip-flops, tank tops and shorts. People go to the mall here like they're going for a fashion show. But the culture and the city encourage that. My sister always complain, "You look like a maid when you go out." Pingin lebih tapi ya yang diberi cuma ini, ya terima apa adanya aja. Ya alhamdulillah cukup. Kalau untuk suami saya sendiri sudah cukup untuk saya sendiri, maksudnya suami saya sendiri sudah memberikan cukup untuk saya dan anak saya. Penghasilan saya dengan UMR pemerintah dengan penghasilan 2,2 sekian itu menurut saya terlalu tipis untuk biaya hidup di Jakarta, karena saya di sini mesti bayar kos setiap bulan untuk kehidupan anak saya, susu, istri saya. Ya kalau untuk mengandalkan income saya kira kurang. Makanya sekarang saya menyupport istri saya dengan usaha kecil-kecilan, dengan awal jualan aqua 12 biji sama mie rebus 3 dus, dan itu membantu perekonomian keluarga kami. Kalau masyarakat Indonesia sekarang daya belinya sangat bagus. Hampir mayoritas mereka, ya itu tadi yang seperti dibilang, katanya dolar naik, rupiah terpuruk. Tapi masyarakatnya untuk membeli suatu barang itu tidak sayang. Dan mereka selalu ada uang untuk beli. Seperti itu, Mas. Saya cari tahu melalui internet, searching kan, browsing itulah. Cari tahu tentang fashion, pakaian apa yang terbaru ya dari internet, Rahabu gitu. Saya hisap Marlboro itu dari tahun 2004. Dan saya bisa menghabiskan rokok Marlboro dalam satu hari itu sampai 2 bungkus. Nah, itu kalau sendiri ya. Tapi kalau misalnya kalau lagi kumpul-kumpul bisa sampai 3 bungkus dalam sehari. Tapi utamanya yang paling berpengaruh untuk generasi-generasi sekarang itu sebenarnya ya dari kita-kita ini, dari sekelilingnya ya, dari mungkin dari generasi-generasi lama. Jadi kalau dilihat sudah ada yang merokok, itu kan mungkin adik-adik itu mau tahu juga, mau coba juga ini sebenarnya rasanya rokok ini gimana. Nah, contoh kayak saya misalnya, saya juga kan bukan dari iklan-iklan, tapi pengen nyoba-nyoba aja, mau lihat kenapa ini orang tua, orang besar ini merokok, apa rasanya. Akhirnya coba, nah, akhirnya jadi ketagihan. Kalau soal belanja, saya nggak tergantung merek ya. Menurut saya cocok aja saya beli. Kalau belanja untuk kebutuhan sehari-hari, itu biasanya merek lokal. Tergantung ya Mas, biasanya belanja ya lokal, biasanya juga luar. Tergantung lah keuangan. Saya pilih produk lokal karena ya saya udah tahu, maksudnya sudah tahu produknya. Kalau misalnya produk-produk luar, pertama harganya mahal, keduanya saya kan belum tahu banget gitu loh. Takutnya malah nanti bermasalah. Umur sudah tidak memungkinkan untuk main-main ya, sudah harus serius untuk berpikir ke masa depan. Tujuan saya ya hanya menyimpan uang penghasilan saya, terus untuk menjaga-jaga karena saya punya keluarga, seandainya keluarga saya ada apa-apa, pendanaan pembackupannya sudah ada. Yang saya habiskan itu 40% sampai 50% untuk anak saya lah. Tahu sendiri kan Mas, kebutuhan anak sekolah seperti apa. 20% buat orang tua, 20% untuk kebutuhan kita, 10%-nya untuk pegangan. Tiba-tiba ada apa, ya kan kita masih punya inilah, masih punya sedikit pegangan. Rencananya sih dari menabung itu kalau bisa ya untuk masa depan anak. Ya satu ya untuk anak-anak lah Mas, untuk biaya dia sekolah.
Kan nggak mungkin awak dengan sekarang ini santai-santai. Ini kan karena masih santai awak kan. Nanti besar dia, kuliah dia. Misalnya nggak ada tabungan awak mau jadi Tapi saya juga nggak pernah lupa, saya maupun suami saya nggak pernah lupa untuk 2,5% dari gaji kami kita infakkan, kesakatkan untuk kebutuhan orang-orang yang miskin, nggak punya, atau untuk beasiswa anak gitu. Tidak, saya tidak bangga dengan saya memiliki tabungan atau memiliki sesuatu yang lebih lah. Kalau saya tidak bisa berbagi dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih membutuhkan daripada kita. Kenapa sih harta kalau dibilang itu cuma titipan di Indonesia? Terbagi ya Mas, masih ada yang susah, ada juga yang hidupnya berkelebihan. Masih banyak saya lihat di jalan-jalan orang yang masih walau susah makan, untuk makan saja mereka susah. Di Indonesia ini kan apa ibaratnya yang kaya tambah kaya gitu ya kan. Ya kok Dinal ya standar lah ya, kok awak misalnya gaya hidup awak apa ya besar pasak dari tiang lah ya kan. Hancur pondasinya, tumbuh nggak minum susu lah anak-anak ya. Disesuaikan lah, gaji seberapa aja kok memang awak apa cukup ya itu Mas. Tapi kok memang gaya hidup ura-ura berapa pun habis. Kok Dinal ya tengok kemampuan awak ya kan. Jadi ya cuman ya namanya kadang-kadang kan ada juga manusia ini bonga gitu kan. Ya kan, nanti orang beli ini dia mau beli itu. Ya kan, nggak tahu deh keadaannya suaminya itu lah ujung-ujungnya korupsi ya kan. Korupsi paling nomor 1 harus dibetulkan di Indonesia, diberantas. Harusnya dana yang dikorupsi itu bisa untuk dialokasikan untuk dana lain, misalnya untuk pendampingan pendidikan, untuk subsidi bahan bakar, untuk subsidi pendidikan, terus untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, atau untuk membantu subsidi kesehatan, kan bisa. Yang punya kekayaan, yang punya harta itu cuman adalah kaum minoritas, sedangkan yang kaum mayoritasnya itu ya gitu, artinya dalam arti nggak dalam posisi masih sulit untuk mendapatkan penghasilan. Menurut saya sebuah perusahaan itu kalau dia perusahaan yang berkembang maju, sebaiknya menurut saya ngasih beasiswa pendidikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Karena di Jogja kan banyak sekali, juga nggak cuma di Jogja, di Indonesia banyak sekali orang-orang yang sebenarnya pinter tapi dari keluarga yang tidak mampu, otomatis mereka terhambat pendidikannya. Kalau saya sendiri, harapan saya, kalau untuk saya pribadi, bagaimana caranya supaya bisa teman-teman yang seumuran saya itu bisa diarahkan dengan bantuan berupa modal lunak, misalnya ya, diberikan bantuan untuk bisa bikin usaha, gitu Mas. Yang penting ya salah satunya kok sama istri, ya kehidupan lah ya kan Mas, ya kehidupan yang ya lebih. Like I said, I don't want much. I just want enough. I just want to be happy, to be content with with what I have with myself. Sampai kapan ya kan? Terus kok misalnya kata orang, kau rupanya gaji kau udah cukup, nunggu gaji besar pun tak kawin-kawin, ada rezeki dari Tuhan tuh ya kan. Yang penting satu mau berusaha ya kan. Kok berusaha pun Tuhan tuh, anak ini mau berusaha, cuman kok banyak mengeluh Pak ya kan. Ya ibaratnya alhamdulillah ya sampai sekarang ya ada aja rezeki.